Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK PGRI 2 Gianyar. Saya ingin memperkenalkan diri, guru yang akan mengajar Anda di kelas 10, terutama pelajaran kepariwisataan, sudah itu sanitasi, izin, dan KIP, komunikasi industri pariwisata. Nah, itulah Bapak akan memberikan pelajaran kepada kalian di rumah walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Oleh karena demikian, anak-anak Bapak harapkan aktif dan belajar di rumah walaupun selama ini belum boleh melakukan pelajaran secara bertemu di sekolah. Jadi di rumah lah lebih aktif kalian belajar. Nah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri karena ada beberapa anak yang belum mengenal saya, walaupun sebagian kalian sudah mengenal saya, yaitu nama saya Dewo Putu Sukramo, atau anak panggil saja Pak Dewo gitu ya. Jadi saya sebagai guru kalian memberikan pelajaran apa yang saya berikan tadi, yaitu 3 mata pelajaran: kepariwisataan, sanitasi hygiene, dan KIP, komunikasi industri pariwisata. Itulah yang Bapak akan ajarkan. Oleh karena demikian, saya juga ingin memberitahukan kalian bahwa saya ini adalah guru yang sudah lama sebetulnya. Namun sebelum adanya SMK, Bapak sudah mengajar di SD mulai tahun 1977. Karena Bapak tamat di sekolah guru tahun 71. Akhirnya Bapak melanjutkan sekolah untuk kuliah di perhotelan cuma 1 tahun, yaitu perhotelan pariwisata budaya. Di situ Bapak kuliah selama setahun di Denpasar. Terus pengangkatan Bapak menjadi guru baru dimulai tahun 1971. Nah, selama Bapak belum diangkat, Bapak sudah menyiapkan diri untuk terjun di pariwisata. Bapak bekerja di suatu travel agent di Denpasar, yaitu tugasnya sebagai tourist service, yaitu tours guide yang berbahasa Inggris gitu. Jadi itulah tugas saya. Jadi sampai sekarang Bapak mengajar di sini karena ingin sekali memberikan pengalaman saya di waktu bekerja di pariwisata, sehingga adalah gunanya bagi saya untuk mentransfer ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja di pariwisata. Oleh karena demikian, sangat tepat sekali Bapak diberikan tugas untuk memberikan pelajaran kepariwisataan, sanitasi, dan KIP. Oleh karena demikian, anak-anak semuanya sudah diberikan buku atau sudah diberikan pedoman untuk menyimak daripada ilmu yang anak akan dapatkan sesuai dengan kompetensi yang anak akan cari, yaitu perhotelan. Nah, itu anak-anak sebagai pengenalan saya mengajar kalian di SMK ini. Namun mari kita bersama-sama untuk meningkatkan diri, untuk merubah nasib kalian, karena di sekolah ini adalah merupakan basic Anda untuk mencari pekerjaan di pariwisata, terutama di hotel, restoran, dan travel agent, mungkin di kapal pesiar atau di luar negeri. Nah, itulah potensi yang sangat meyakinkan atau sangat menjanjikan kalian untuk bekerja dan mau merubah nasib di kemudian hari. Karena di sini adalah merupakan tempat
meningkatkan diri untuk bekerja di suatu travel agent atau di pariwisata atau hotel, restoran, harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Oleh karena demikianlah anak-anak semuanya harus giat dan mengisi diri kita untuk bisa terjun di pariwisata ataupun terjun di suatu perusahaan yang yang mengatur atau yang menyajikan kepariwisataan itu anak-anak. Jadi sementara ini Bapak juga satu tempat di sini, satu atap, SMK dan SMP. Bapak sebagai kepala sekolah di SMP dan mengajar kalian di sini di SMK sebagai Bapak jelaskan tadi 3 bidang studi. Nah, oleh karena demikian, coba satu persatu. Yaitu pertama, Bapak akan memberikan pelajaran kepariwisataan. Kepariwisataan itu adalah merupakan modal kita untuk mengetahui, karena kepariwisataan atau pariwisata yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Bali ini adalah merupakan income atau merupakan pendapatan provinsi yang sangat besar. Oleh karena demikian, kalau sudah kalian belajar di sini, tentunya kalian akan mendapatkan income yang memadai atau membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi sekarang kembali saya menjelaskan industri pariwisata. Kalau kita lihat dari pariwisata itu adalah suatu usaha atau orang-orang yang ingin mengetahui tempat yang belum diketahuinya atau mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, yang belum pernah dilihat. Itulah yang menjadi sasaran bagi pariwisata atau yang sering disebut turis. Itu. Jadi pariwisata itu adalah sekelompok orang atau beberapa orang yang ingin berkunjung ke suatu tempat, di mana tempat itu yang belum pernah diketahui. Oleh karena demikianlah pariwisata itu ingin sekali mengetahui, ingin sekali menambah wawasannya untuk berlibur. Pada umumnya orang-orang yang berpariwisata itu adalah dicari hari-hari libur, tidak bekerja, tidak sekolah bagi anak-anak yang sekolahan dari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu yang merupakan tujuan atau merupakan poin daripada pariwisata. Sehingga pariwisata ini dijadikan industri. Kenapa pariwisata itu dijadikan industri? Karena pariwisata itu adalah usaha untuk mendapatkan income atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan keuangan, sehingga menjadilah sebuah industri pariwisata. Nah, anak-anak sekalian, pariwisata itu ada 2 jenis. Satu, wisata atau pariwisata yang berada di dalam negeri yang disebut dengan lokal atau domestik. Sedangkan yang dari luar negeri atau mancanegara disebut internasional wisata atau pariwisata internasional. Jadi orang yang datang dari luar, contohnya umpama di Bali, karena Bali ini adalah merupakan wisata nomor 1 di Indonesia. Contohnya, kalau orang berliburan dari luar Bali, misalnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, mereka akan datang ke Bali untuk melalui ini ada transport yang disebut dengan transportasi dari pulau ke pulau lain, tentunya dengan transport laut.
Setelah ada di darat, memakai transport darat. Ada juga memakai transport udara yang disebut dengan higher transportation. Nah, sekarang Bapak jelaskan 3 tempat atau 3 macam transportasi itu. 1, air transportation, yaitu pesawat udara, tentunya yang diperlukan oleh terutama sekali dari luar negeri karena jauh. Sudah itu dalam negeri juga memakai hal itu. Ya, misalnya dari Australia memakai transport yang sudah lumrah milik negara Australia itu Qantas. Tidak Qantas saja, dari Bali ke Australia, Australia ke Bali juga kadang-kadang mempergunakan Garuda. Nah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Nanti akan Bapak berikan yang contoh yang lain. Nah, itu transport udara. Tanpa itu mereka tidak bisa akan datang ke Bali. Ya, jadi satu negara ke negara lain, satu pulau ke pulau lain. Ada juga transport memakai laut, kapal laut. Contohnya yang terdekat, Gilimanuk ke Jawa, yaitu Banyuwangi. Ya. Jadi itu pakai kapal laut. Dari Bali ke Lombok juga pakai kapal laut. Dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, Bali ke Sumatera ke Kalimantan. Nah, itu semuanya adalah laut. Setelah mereka ada di suatu darat atau contoh di Bali, mereka akan mempergunakan kendaraan atau yang disebut dengan land transportation atau transport darat. Apakah itu berupa mobil atau taksi, kalau rombongan atau grup memakai bus, kalau grup kecil memakai minibus. Nah, itulah transport darat. Biasanya ini sangat lumrah sekali, diatur oleh hotel maupun diatur oleh travel agent. Nah, sudah itu yang ketiganya, yang terakhir adalah laut, seperti Bapak bilang tadi, transportation laut atau sea transportation. Jadi 3, udara, darat, laut. Inilah merupakan sarana untuk mereka datang ke suatu tempat atau ke negara lain. Yang kedua, setelah mereka tiba di suatu tempat, tentunya mereka memerlukan akomodasi atau memerlukan penginapan. Oleh karena itu disediakanlah hotel. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti itu misalnya contoh hotel, villa, inn, lodgement, dan lain-lainnya. Homestay itu ada. Jadi banyak sekali berkembang sampai sekarang. Itulah merupakan tempat akomodasi. Tergantung dari mereka berapa lama mereka akan tinggal di tempat ini. Itu. Jadi yang selanjutnya, transportnya sudah itu akomodasinya yaitu hotel. Di hotel mereka kan perlu makan dan minum. Oleh karena demikian disiapkanlah bar and restoran. Jadi Anda bisa bekerja di situ nanti. Nah, itu bar and restoran, food and beverage, ya, FB. Nah, itu. Jadi itu perlu disiapkan juga. Sekarang mereka terutama yang datang dari luar negeri atau turis mancanegara, mereka perlu menukar uang karena mereka menggunakan uang lokal di sini rupiah. Mereka bawa dolar atau bawa yen dan sebagainya. Jadi perlu penukar. Itu perlu disiapkan yaitu bank atau money changer, ya, penukar uang. Sudah itu yang lain lagi, post office, kantor pos perlu juga disiapkan untuk persiapan dan lain-lainnya. Inilah yang merupakan fasilitas daripada tempat di mana mereka tinggal sementara. Itu. Jadi itulah sarana-sarana yang perlu disiapkan di sebuah hotel. Oleh karena demikian, Anda dari sekarang mulai menyiapkan diri untuk itu.
di hotel, di restoran, maupun di mungkin kerja di money changer dan sebagainya. Harus tahu harga dolar per harinya berubah terus. Nah itu. Nah oleh karena demikian anak-anak sekalian, jadi itu. Sekarang kalau kita lihat daripada tempat berlabuhnya pesawat udara. Nah, kita di sini di Bali, ya, Bapak contoh di Bali. Di Bali kita mempunyai dua pelabuhan kapal udara atau airport. Satu, international airport. Dua, domestic airport. Yaitu di Tuban. Nanti anak bisa berkunjung sana kalau ditugaskan untuk menjemput tamu ke sana, itu. Jadi international airport itu pergunakan untuk orang yang datang dari mancanegara dan akan pergi ke mancanegara, baik itu Australia, Amerika, Eropa, Asia dan sebagainya. Itu. Jadi international airport. Yang satu lagi domestic airport. Nah itu merupakan sarana juga. Kalau udah ada airport, di mana pesawat itu kan turun, kan? Nah itu. Kalau untuk darat untuk bus, taksi, mobil, car dan sebagainya itu memakai transport darat. Jadi tempat berstandarnya atau tempat kedatangannya atau kepergiannya disebut penambangan seperti Bali, penambangan, ya, itu tempat berhenti, tempat berangkat, tempat datang daripada mobil, bus itu, ya, terminal, tahu. Nah, sedangkan yang laut, yang melalui laut itu pelabuhan laut. Di Bali kita punya 4 pelabuhan. Satu, pelabuhan Gilimanuk, Sulba Barat, berangkat dari Bali ke Jawa. Sedangkan yang di timur adalah dari Bali ke Lombok atau Lombok ke Bali. Yang sedangkan di selatan namanya Benoa, itu untuk umum, baik ke luar negeri maupun ke mancanegara ataupun lokal. Sedangkan di utara Bali ada namanya Telukan Bawang, itu untuk lokal. Nah, itu. Jadi pelabuhan itu untuk kapal laut. Nah itulah sarana-sarana daripada untuk pariwisata baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sudah disiapkan itu. Kalau kalian mau ke International Airport di Tuban tuh luar biasa baiknya dan lengkapnya. Nah, kalau kita pergi ke Jawa, ke Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, itu airportnya lain, lebih lebih kecil daripada sini, tidak selengkap di Bali. Yang di Jakarta ya oke. Nah itulah tempat pariwisata dan sebagai sarana-sarana untuk industri pariwisata. Itu anak-anak. Oleh karena demikian, tolong anak-anak mengertikan, baca berulang kali bukunya. Di situ sudah ada lebih lengkap lagi dan secara detail. Kalian baca berulang kali. Jangan malas-malas. Jangan di rumah cuman diam, melancong, bermain layangan dan sebagainya. Jangan. Boleh sih, tetapi batasi. Yang utama kalian sebagai siswa, kalian sebagai murid, tugas utamanya adalah belajar. Belajar untuk meningkatkan diri. Kalau ingin menyiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, itu harus belajar, harus itu. Nah, sudah itu anak-anak, kalau kalian bekerja di sebuah hotel, restoran, travel agent, atau kepariwisataan, tentu modal yang paling utama adalah berbahasa Inggris.
English speaking. Ya, English speaking itu sangat penting. Kalau kalian bekerja di hotel tidak bisa bahasa Inggris, gimana bisa melayani tamu? Kalau bekerja di restoran, makan, servisnya juga pakai bahasa Inggris karena tamu-tamu yang makan di situ adalah kebanyakan tamu luar negeri. Kalau tamu bahasa lokal ya bahasa Indonesia, ada apa-apa. Nah itu. Jadi Bapak sarankan Anda harus bermodal bahasa Inggris. Jangan malas berbahasa Inggris dan jangan malu. Nanti Bapak akan berikan kalian komunikasi berbahasa Inggris. Tentunya pelajaran kalian industri pariwisata lebih banyak saya akan menyampaikannya dengan bahasa Inggris karena itu adalah modal. Sudah itu anak-anak, Bapak mohon supaya kalian mengerti semuanya. Adapun buku kalian itu terdiri dari bab 1 sampai bab 10. Nah itu dia harus dipelajari dalam 1 tahun. Kamu akan filah-filah dan bagi sesuai dengan jam pelajaran. Bab pertama industri pariwisata. Bab kedua perjalanan wisata. Bab ketiga dampak dan kondisi industri pariwisata. Bab keempat modal dasar pengembangan industri pariwisata. Bab 5 jenis dan ruangan lingkup karir pada industri pariwisata. Bab 6 organisasi kepariwisataan. Bab 7 usaha-usaha daya tarik wisata. Bab 8 dokumen perjalanan. Bab 9 usaha jasa wisata. Bab 10 usaha sarana pariwisata. Itulah nanti kalian akan dapati selama setahun. Otomatis Bapak akan memberikan dan lebih banyak nanti Bapak akan berikan tugas kalian agar jangan Bapak itu selalu menjelaskan saja, menjelasnya doang, tidak aktif. Nah, Bapak perlu nanti kalian keaktifannya. Ya kalau jadi anak yang berhasil pasti aktif. Nah, oleh karena demikian itu sekedar permulaan untuk memberikan pelajaran kepariwisataan. Nanti kalian Bapak berikan tugas. Bacalah pegangan pariwisata 1, bab 1, industri pariwisata, halaman 1 sampai dengan 25 secara teliti. Nah itu. Lalu coba kerjakan evaluasi bab 1, halaman 26, 27, 28 sampai 28 itu ada evaluasinya. Nomor 1 sampai dengan 30. Nah itu jadi seberapa aja dulu nanti Bapak akan tugaskan setelah nanti berlanjut pelajarannya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang Bapak berikan. Nah itu untuk kepariwisataan sebagai permulaan Bapak berikan. Terus yang kedua yaitu sanitasi hygiene atau keselamatan kerja, tempat kerja, itulah merupakan suatu kebersamaan atau pecahan daripada kepariwisataan. Apakah itu sanitasi, hygiene? Seperti apa yang diterapkan sekarang di Indonesia, kita kena COVID, ya, penyakit menular ini. Oleh karena itu disiapkanlah pada waktu lockdown di desa-desa kan diberikan sanitasi, hand sanitation atau hand sanitizer, ya, pembersih tangan, cuci tangan pakai sabun. Sudah itu ada sanitizernya supaya penyakit-penyakit itu tidak menular ke kita karena melalui tangan, mengambil barang, berjabat tangan dengan teman, itu bisa penularannya. Oleh karena itu sanitasi ini sangat penting, kebersihan atau menjaga kesehatan di dalam bekerja. Hygiene juga itu menyiapkan. Nanti kita akan pelajari juga
jenis-jenis daripada virus, jenis-jenis daripada penyakit itu nanti akan kita singgung di dalam buku pelajaran Anda. Nah, jadi itu tidak jauh daripada pekerjaan Anda di hotel atau apalagi kerja di restoran. Ini harus kebersihan diri, kebersihan berpakaian, kebersihan lingkungan kerja supaya tamu itu aman, senang. Nah, kalau misalnya suatu contoh, Anda bekerja di restoran sebagai waiter atau waitress. Tahu waiter waitress? Waiter adalah orang laki-laki bekerja di servis atau melayani tamu. Waitress adalah perempuan. Nah, jadi yang melayani tamu di restoran, waiter waitress ini yang paling utama adalah kebersihan. Baik kebersihan diri, kebersihan lingkungannya, ya, itu kebersihan di bidang penyiapan makanan, ya. Restoran itu tidak boleh kotor. Si waiter waitress itu tidak boleh kotor, harus bersih diri. Nah, contoh ini suatu petunjuk kalau karena kerja di hotel, kalau kerja di restoran, waiter waitress, ya, seperti Bapak singgung tadi, kebersihan tangan, kebersihan diri, mandi paling sedikit 2 kali sehari. Sudah itu kebersihan lingkungan, tidak boleh sembarang atau kotor. Contoh Bapak pernah membawa sebuah grup besar yang banyaknya 35 orang. Bapak makan di sebuah restoran yang bagus sekali, yaitu Cahaya Dewata di Ubud. View-nya bagus, restoran yang terkenal. Akhirnya kalau saya membawa grup, pasti tamu itu turun dari bus, mereka masih foto-foto, pasti saya datang ke restoran duluan untuk mengecek makanan. Apakah makan panas, tidak boleh dingin, sudah bersih. Nah, terus tamunya masuk. Contoh. Setelah masuk mereka semuanya siap minum dan sekarang akan makan, yaitu buffet. Di situ kelihatan semut itu merayap banyak sekali di jendela, di samping daripada makanan. Seketika itu tamu itu batal. Bayangkan, tidak mau dia makan. Kenapa? Ada semut itu. Yang rugi siapa? Restoran rugi berapa juta dia rugi, berapa dolar dia rugi. Nah, itu karena kebersihannya tidak terjamin. Ada juga anak kita, ya, Bapak tidak mau sebutkan. Ada anak yang Bapak tugaskan di kitchen atau cook. Wih, dia pakai baju baskara. Akhirnya apa? Bajunya tidak pernah diganti selama seminggu. Akhirnya restoran komplain atau hotel komplain. Tentunya kita kita panggil anak tersebut untuk memperbaiki diri. Tidak boleh bajunya itu dipakai setiap hari. Sekali pakai, cuci, setrika gitu, bersih. Apalagi di kitchen, ya. Nah, itu contoh-contoh umpamanya kebersihan lingkungan, menyiapkan air bersih. Sudah itu kebersihan sampah, harus bisa memilah mana yang organik, mana yang non organik. Pilah itu. Sudah itu menyiapkan makanan dan minum itu harus bersih, karena akan diajarkan di restoran gimana caranya menyiapkan, bagaimana menyajikan minuman, bagaimana menyajikan makan itu kan di restoran, di servis. Ya, kalau saya di servis itu. Nah, terus pengawasan atau mengendalikan serangga. Nah, seperti tadi, serangga-serangga yang membawa bakteri itu harus bersih, tidak boleh kotor. Itulah setelah itu perhatikan juga keselamatan kerja. Kalau di restoran lantainya licin, jangan leha-leha. Nanti
terpleset bisa menyebabkan bahaya diri kita sendiri. Ya, tuh. Sudah itu hati-hati kalau menyajikan makanan, minuman. Tidak boleh cepat-cepat tetapi bisa jatuh. Nah, ini memalukan dan tamu itu akan komplain. Itulah diantaranya anak-anak akan mempelajari kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang disebut dengan sanitasi hygiene. Ya, itulah nanti akan Bapak berikan di dalam pelajaran tersebut. Nah, jadi anak-anak baca itu nanti Bapak akan berikan tugas nanti, ya, untuk hygiene sanitasi. Lihat, pelajari halaman 1 sampai 20. Itu baca di bab 1. Kerjakan evaluasi bab 1 dari halaman 21 sampai 24. Tolong itu dikerjakan nanti. Setelah pekerjaan anak selesai mengerjakan soal, itu dikumpulkan sebagai bukti bahwa anak tulis. Jangan mau mengirim ke WA saja. Tulis supaya ada bukti nyata, ya. Ke WA kadang-kadang tidak lengkap atau kadang-kadang hilang dan sebagainya. Kalau ditulis, Bapak juga punya bukti secara otentik, secara nyata. Itulah tugas kalau sanitasi hygiene, yaitu keselamatan kerja. Yang terakhir, Bapak akan berikan bayangan kepada kalian memperkenalkan pelajaran, yaitu KIP. KIP itu adalah komunikasi industri pariwisata. Gimana caranya? Jadi buku yang Anda dapatkan yaitu buku prinsip-prinsip ini. Tapi sebetulnya untuk khusus KIP belum ada. Jadi Anda bisa pakai ini, buku ini, ya. Buku ini pelajari. Sudah dibagikan oleh Ibu Guru itu, ya. Pelajaran bab 1 pendahuluan, bab 2 pembelajaran. Pembelajarannya dibagi menjadi A, B, C, D, 4. A, kegiatan belajar A. 1, kerjasama dengan kolega atau pelanggan. B, kegiatan belajar 2, menyediakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Sudah itu yang ke C atau yang ketiga, kegiatan belajar 3, standar penampilan pribadi. Nah, ini kembali lagi ke ada hubungannya dengan sanitasi, penampilan diri pribadi. Sedangkan yang terakhir, kegiatan belajar 4, bekerja sama dalam tim. Nanti kerjasama, tidak boleh kita itu mandiri di suatu pekerjaan. Contoh umpamanya Bapak berikan, kalau bekerja di hotel, anggaplah sebagai kerja di housekeeping, HK itu housekeeping, departemennya housekeeping departemen. Nah, jadi tugas Anda di situ adalah membersihkan kamar, making bed, itu menyiapkan spraynya, tempat tidur, bantal dan sebagainya, making bed. Sudah itu membersihkan kamar mandi. Pada umumnya kalau hotel itu standarnya internasional atau hotel yang berbintang, itu dikerjakan oleh berdua. Yang laki namanya room boy, yang perempuan namanya roommate. Biasanya pembagian kerjanya gini. Kalau yang room boy mengerjakan di kamar mandi, ada bathtubnya, ada toilet bowl-nya, ada handuk dan sebagainya, itu dikerjakan oleh laki karena di situ adalah hal-hal yang sangat memerlukan tenaga besar. Jadi dia
Rumbui yang mengerjakan. Itu ada step-step kerjaannya, nanti akan diberikan oleh guru housekeeping. Ya. Sedangkan yang perempuan pada umumnya diberikan tugas untuk membersihkan di kamar. Tetapi secara pembagian tugas atau secara pelajaran, housekeeping itu terdiri dari rumbui dan rumit, pelajarannya sama, semuanya diberikan. Bagaimana mengerjakan di bathroom, bagaimana mengerjakan di kamar, di room, itu sama. Tetapi pada waktu tugas dibagi. Itulah nanti kegiatan kerjasama. Tidak boleh nanti si rumbui dengan rumit bertolak belakang. Kerjasama. Kalau di rumbui misalnya belum selesai kerjanya, dibantu oleh rumit. Kalau di rumitnya belum selesai, dibantu oleh rumbuinya. Jadi kerjasama. Semua departemen, di Pranopis juga begitu, di restoran juga demikian, FB, ya, harus kerjasama. Jadi kerjasama antara pegawai atau karyawan yang disebut dengan kerjasama koleha. Nah, kalau meluas lagi KIP karena industri, pembelian barang keluar, misalnya mengorder karena spraynya rusak, misalnya kemana? Itu yang punya tugas adalah processing departemen. Ditugaskan untuk mencari barang tersebut, pengganti daripada spray yang rusak dan lain sebagainya. Ini ada hotel dengan pengusaha, itu kerjasama, menyiapkan barang yang baik, menyiapkan barang yang yang sesuai dengan hotel tersebut. Tak boleh nanti si pedagang atau menyiapkan barang itu yang rusak tidak diterima nanti oleh hotel. Contoh lagi, pelanggan misalnya di kitchen perlu apa? Perlu sayur, perlu daging, itu diorder yang baik, sudah disurvey sebelumnya. Itulah. Jadi dengan pelanggan itu supaya baik. Tidak boleh pelanggan itu kita berbicara yang keras, berbicara yang saklek sehingga dia tersinggung, dia akan membawakan barang yang tidak bagus. Nah, ini perlu kerjasama yang baik untuk kebaikan satu pelanggan, dua si yang memakainya, supaya betul-betul menjadi baik dan berhasil untuk keperluan kita bersama, sehingga bisnis itu berkelanjutan dengan baik. Itulah salah satu daripada kegiatan belajar nomor 1, yaitu kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Kayak itulah, ini kalau kalian nanti di KIP ini atau komunikasi industri pariwisata, lebih luas lagi nanti di bidang marketing, mempromosikan hotel kita ke luar negeri, mempromosikan restoran kita ke lain tempat. Jadi di situ memerlukan pelanggan, memerlukan komunikasi, memerlukan kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Di travel agent juga demikian. Kalau hotel dengan travel agent, ya harus itu kerjasama yang baik. Tanpa ada travel agent, hotel juga tidak punya tamu. Tanpa ada hotel, travel agent tidak ada tempat untuk menaruh tamunya. Sehingga komunikasi yang baik. Nah, itulah satu contoh. Nanti akan Bapak berikan pelajaran lebih lanjut. Mudah-mudahan setelah COVID ini sudah tidak ada lagi, kita akan belajar bertatap muka di kelas. Di situ Bapak lebih leluasa, nanti akan memberikan kalian gimana caranya untuk menyimak pelajaran KIP tersebut. KIP, komunikasi industri pariwisata.
Semuanya berkaitan. Tadi industri pariwisata, kepariwisataan. Sudah itu hygiene, sanitasi, keselamatan kerja, ada hubungannya dengan KIP atau komunikasi industri pariwisata. Itu anak. Jadi Bapak sedikit sebagai pengenalan saja, karena tugas anak-anak agar jangan waktunya di rumah dipakai untuk bermain saja, sehingga kalian tidak akan belajar. Ingatlah waktu kalian belajar. Bapak tidak akan menyuruh kalian belajar sekali dari pagi sampai malam. Ya. Atur waktunya. Waktu belajar, waktu bermain, waktu makan, itu atur. Kalian sendiri yang punya cara untuk mengaturnya, sehingga pelajaran di sekolah tidak terkebelakang, sehingga sip semuanya. Itulah tujuannya. Karena kalian bersekolah di sini tentunya ada harapan untuk bekerja di kemudian hari. Ya, anak-anak kelas 10 kalau nanti sudah tamat di sini, sulit anak akan mencari pekerjaan, Bapak bantu. Baik bekerja di sini, di hotel di sekitarnya, maupun terutama ke luar negeri. Bapak punya anak, mempunyai travel untuk mengurus orang yang mau kerja ke luar negeri. Tuh. Dengan biaya murah, boleh minjam aja dulu, nanti kerja 2 bulan aja udah bisa kembali. Jangan takut. Dan jangan takut ada siswa yang, saya tidak berani keluar negeri Pak, takut hilang. Kalau kalian keluar negeri dilengkapi dengan surat-surat seperti paspor, visa kerja, permanent letter, izin dan sebagainya, lengkap. Kalau sudah lengkap, kalian akan diperhatikan oleh orang luar negeri di mana akan lalu bekerja. Tuh. Oleh karena demikianlah, Bapak harapkan anak-anak kelas 10 ini semuanya, apalagi anak-anak Bapak yang di SMP sudah sekolah di sini, nyambung jadinya. Janganlah kalian malas-malas belajar, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan dengan rajin. Kalau tidak tahu, lihat bukunya. Di buku sudah ada. Semua pertanyaan, semua evaluasi sudah ada di buku. Cuma perlu kerajinan membaca ulang. Nanti akan Bapak tambahkan bagaimana praktiknya setelah kalian tamat untuk bekerja di satu hotel atau restoran ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak juga ditugaskan oleh sekolah untuk membawa atau mengantar kalian pada waktu job training, yaitu di semester 2 kelas 11. Dan Bapak juga mau bersiap untuk melatih kalian untuk berbahasa Inggris, tahu komunikasi, sudah itu interaksi, ya. Gimana caranya ngomong dengan tamu, gimana caranya menjawab, bagaimana pengertiannya, nanti Bapak berikan khusus, ya. Seperti kakak kalian dulu, dia datang ke rumah Bapak untuk memperdalam hal itu, persiapan untuk di hotel job trainingnya nanti, agar jangan nanti job training tidak tahu apa. Nah, kasihan, ya. Nah, itu sebab pada waktu job training Bapak antarkan, sudah ditugaskan oleh sekolah di mana tempatnya, Bapak antar, Bapak tengok setiap bulan, itu monitoring. Setelah selesai job training, dijemput lagi itu. Dan Bapak akan mengucapkan terima kasih kepada IRD-nya atau manajernya. Tuh, itulah tugas Bapak. Jadi Bapak ingin sekali anak menjadi anak yang sukses. Setiap anak-anak Bapak berikan, rubahlah nasib Anda. Setiap pertemuan orang tua kalian Bapak pesan begitu. Senang sekali, mereka senang sekali punya anak bersekolah di sini. Jangan mengikuti teman-teman keinginannya supaya
jauh bersekolah padahal sama, jauh memerlukan biaya yang lebih jadinya. Di sini tidak, disiplin tinggi anak-anaknya. Sudah itu waktu job training dibantu, di sekolah juga untuk beasiswanya dibantu, untuk mencari sumbangan bantuan-bantuan dibantu oleh sekolah. Inilah keuntungannya. Nah, demikian anak. Oleh karena demikian, sebagai perkenalan Bapak ketiga materi pembelajaran untuk di sekolah ini, Bapak cuma sedikit aja dulu, nanti kan lebih banyak nanti akan berikan pada waktu tatap muka. Nah, oleh karena demikian, lakukanlah tugas Anda dan bacalah bukunya, jangan bermalas. Harapan saya supaya kalian menjadi anak yang baik. Apalagi di sini ada siapa yang terbaik di sekolah ini dalam semester akhirnya akan ada diberikan hadiah apa adanya. Kalau nomor 1, 3 bulan tidak membayar uang SPP, itu misalnya. Tuh, kalau yang juara 2 begitu juga dan sebagainya. Nah, itulah sebagai acuan Bapak. Semoga kalian mau mengikuti, jangan nanti undisiplin. Jempol, saya bantu. Kalau anak-anak tidak disiplin, saya akan marah. Tuh, demi kepentingan kalian bersama, ya. Tuh, oleh karena demikian, untuk pelajaran ini tolong nanti baca buku pelajarannya halaman 12, ya, halaman 12, bab 2 kegiatan 1, bab 2 kegiatan 1. Nanti coba-coba di situ ada evaluasi, ya, kerjakan evaluasinya di dalam buku kalian, atau begini, karena evaluasinya banyak sekali di akhir. Sekarang Bapak tugaskan kalian, buatlah sebuah laporan naskah dengan judul kerja sama kolega dan pelanggan. Tuh, membuat naskah atau membuat laporan atau makalah, ya. Karena SMA, SMK setiap pelajar itu membuat makalah seperti mahasiswa. Makalah di situ isi namanya, kelasnya, udah itu judulnya yaitu kerjasama kolega dan pelanggan, itu judulnya, ya. Tuh, isi nama, kelas, kertasnya. Nanti anak-anak ketik itu sebagai laporan yang singkat aja, lihat di buku, isi pertama pendahuluannya gimana, kedua isinya gimana, terus penutupnya gimana. Buat makalah. Sudah itu jilid dia. Jilid. Bapak udah banyak sekali mengumpulkan makalah anak-anak itu. Itulah bukti nanti Bapak sudah memberikan kalian pelajaran. Itulah bukti kalian sudah belajar. Tidak boleh lengah, ajak mengejar gitu, supaya menjadi anak yang baik. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada orang tuanya atau kakaknya di rumah atau teman-temannya. Kalau kalian sama sekali sulit untuk itu, belajarlah berkelompok, kelompok kecil. Misalnya satu kelompok itu berempat atau bertiga, pelajarannya sama, itu buat di sana bersama-sama, kan cepat jadinya daripada nunjuk layang, kan. Nah ini, nah oleh karena demikianlah Bapak beritahu kalian untuk menjadi anak yang betul-betul siap, betul-betul nanti menyiapkan diri bisa menambah basic atau persiapan untuk bekerja di kemudian hari. Nah, sekian Bapak berikan anak-anak kelas 10
3 bidang studi tidak dikerjakan satu kaligus, nah, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Pertama misalnya kepariwisataan, kedua sanitasi higien, keselamatan kerja, ketiga KIP. Tuh. Jadi jangan satu hari atau 2 jam itu pakai itu semua, enggak. Satu hari ini, besoknya ini, 2 harinya ini. Itu ya. Jadi pintar-pintarlah mengaturnya. Nah, demikian. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, Bapak minta maaf dan selamat bekerja, selamat belajar di rumah, dan Bapak akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Sukses. Terima kasih. Thanks a lot.